Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Satrio Piningit dan 7 guru wajib paham gegara persepuluhan di jotak Tuhan. Ya, gegara persepuluhan di jotak Tuhan. Pertama-tama kita akan memahami sejarah persepuluhan. Kita akan membaca Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, ini sejarah Abraham memberikan persepuluhan kepada Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Dia memberkati Abraham dan kemudian Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya. Kita akan membaca juga Ibrani pasal 7. Ayat 6 sampai 8. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Terima kasih. Ya, jadi persepuluhan itu langsung tertuju kepada kerajaan surga. Dan itu haknya imam besar Melkisedek. Di bumi diterima oleh manusia fana. Tetapi di sana imam besar Melkisedek itu juga menerima intisari ya dari persepuluhan. Sejarah persepuluhan ya atau 10% itu sudah dimulai sejak 3300 sebelum Masehi. Ya, sejak zaman Sumeria atau Mesopotamia, sejak berdirinya kerajaan-kerajaan yang dibangun Nimrod, mereka mengeterapkan pajak persepuluhan atau 10% dan upeti dan masih banyak lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian pada zaman Mesir kuno, Yusuf itu mengeterapkan 2/10 atau 1/5 bagi orang semua yang menjadi warga negara Mesir. Sedangkan Yunani kuno ya itu juga mengeterapkan, kemudian Eropa ya Roma kuno ya itu bukan kekaisaran zamannya Agustus, bukan, jauh sebelumnya sudah ada Romawi kuno, kemudian baru Romawi Republik, baru kemudian Romawi kekaisaran ya. Itu juga mengeterapkan yang namanya pajak, yang namanya 10%, yang namanya upeti. Kemudian Eropa dan menyebar ke seluruh dunia ya. Bahkan Indonesia juga mengeterapkan 1/10, ada pajak ini ya. Dan perpajakan itu
bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Minta tolong Imam ya, ditayangkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 23A huruf besar. Mari. Pasal 23A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B. Ya, dibaca sekalian enggak apa-apa. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ya, jadi di Indonesia itu pajak itu bersifat memaksa. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45 yang preambulnya seringkali dibacakan setiap kali ada upacara. Semua peraturan-peraturan ya ada di sana mengenai pendidikan dan lain-lainnya. Lah, mengenai pajak itu ditulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 ya. Pasalnya 23A. Dikatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Jadi pajak itu bersifat memaksa. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian kita akan baca juga yang kedua, sanksi pidana pajak. Apa saja sanksi pidana pajak? Sehingga pengertian pidana pajak adalah sanksi dalam bidang perpajakan yang dapat mengenai semua orang, di mana untuk jenis sanksinya dapat berubah 3 hal, yaitu denda pajak, pidana kurungan, maupun pidana penjara. Ya, jadi orang itu kalau tidak membayar pajak itu kena denda. Sudah kena denda, ada pidana kurungan dan ada pidana penjara. Yang ketiga, berapa lama pidana pajak? Berapa lama pidana pajak? Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tulis pasal tersebut. Terima kasih. Untuk memahami perpajakan supaya orang itu tidak salah dalam membayar pajak, ya mereka minta tolong biro yang khusus memahami perpajakan. Kita tidak ngomong banyak-banyak, tapi cuma sebagai satu pembelajaran dan pemahaman. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk belajar memahami perpajakan orang perlu sekolah. Seperti Pak Lukas ini sekolah, seperti Mas Andi Bali itu untuk memahami perpajakan sekolah. Ya. Bahkan orang tuh kalau tidak membayar pajak, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu dipidana, dipenjara. Ya, dipenjara. Bapak Ibu kasih Tuhan. Umpamanya dia sudah dipenjara, tapi harus tetap bayar pajak. Nanti keluar pajaknya harus tetap dibayar. Sebab itu pernah diceritakan, daripada dipenjara dan bayar, akhirnya dia tuh habis-habisan apapun yang ada itu dijual untuk bayar pajak. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini di bumi pajak itu bersifat memaksa. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya kita semuanya paham. Gembala ya, untuk memahami persepuluhan dengan segala macam persembahan itu perlu sekolah. Sudah sekolah 8 tahun kurang sedikit. Saya untuk memahami persepuluhan dengan segala macam perpajakan kepada kerajaan surga, seperti sudah sering saya katakan, kalau malam ini saya pergi, kalau saya masih kurang paham, ada yang lupa, ya saya gunakan pangundang, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena itu bukan perkara yang ringan. Soal pajak itu di Indonesia bukan perkara yang ringan. Memang bersifat memaksa, dan kalau tidak dibayar, dendanya, sudah bayar denda masih harus masuk kurungan, masuk penjara. Semakin ya, kalau penghasilannya kecil, prosentasenya ya kecil, tetapi orang kalau punya CV, punya PT dan punya usaha yang besar, itu pajaknya semakin besar. Antara 5% bisa sampai 35%. Bapak Ibu ngasih Tuhan, dan itu pun masih banyak, ada pajak bangunan, pajak bumi, pajak makanan, pajak restoran. Kalau saudara dapat gaji
ada pajaknya, dapat hadiah ada pajaknya, apapun. Dan itu diatur oleh undang-undang. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Kalau di bumi saja keras seperti itu apa kemudian kerajaan surga itu kerajaan yang lemah? Tadi judulnya sudah dikatakan, ya. Gegara persepuluhan, ya. Yehuda itu dijotak sama Tuhan. Teguran keras zaman Maleaki, ya. Maleaki itu bernubuat sekitar 400 tahun sebelum Masehi, pada masa akhir pelayanan dan kepemimpinannya Nehemia dan Ezra. Pada zaman Maleaki Tuhan menegur dengan keras, bahkan murka terhadap para imam. Kita baca Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai 14. Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai 14. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Nah, Tuhan katakan Tuhan itu merasa dihina oleh para imam. Namun mereka tuh enggak dong. Dengan cara bagaimana kami menghina engkau? Mari. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ya, kita mempersembahkan secara sembarangan, membawa roti yang cemar, ya. Tapi masih bertanya dengan cara bagaimana kita mencemarkannya? Dengan cara, mari terus. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Ya, sebentar. Saya akan membacakan ayat 7 bagian B. Ya, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dicemarkan. Kalau dalam terjemahan bahasa Jawa, terjemahan lama, bahwa kamu membawa di atas mezbahku akan roti yang haram. Jikalau kamu bertanya dengan apa kami mengaibkan dikau, mengaibkan itu menghina dikau. Dengan ini bahwa katamu, jadi dengan sudah persembahannya tidak berkenan, masih ngomel, ya. Dengan ini bahwa katamu meja Tuhan itu suatu kecelaan adanya. Kalau dalam bahasa Jawa, sira padha nyaosake daharan kang najis ana ing mezbah ingsun, nanging teka padha munjuk pitakon kelayan punapa enggen kawula nyajisaken Tuhan, ya kelawan pangucap pira, ya, ya kelawan pangucap pira mejane Yehuwa iku kena dicampahi. Jadi sudah persembahannya najis, binatangnya tidak seperti yang dipersembahkan Habel, tapi masih bertanya dengan cara apa kami mengaibkan. Dengan cara, ya, sudah persembahannya seperti itu masih ngomel-ngomel. Memang persembahannya itu menyulitkan. Boleh dihina. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian coba kalau kamu mempersembahkan sembarangan kepada bupatimu, kalau dalam bahasa Jawa gubernurmu, apa kira-kira mereka berkenan? Apa mereka tidak merasa terhina kalau kita sembarangan? Dilanjutkan. Ayat 9. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam.
Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka mezbah Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ya, jadi Tuhan pada waktu itu sudah melihat bahwa di antara goyim itu ada satu gairah untuk mempersembahkan korban yang terbaik. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi Yehuda ya melecehkan Tuhan dengan membawa binatang-binatang yang tidak berkenan. Kalau sekarang kita tidak punya binatang seperti itu, tetapi dengan ucapan-ucapan kita itu sama dengan menghina Tuhan. Sepertinya Tuhan itu terlalu harus meminta-minta kepada kita. Bapak yang kasih Tuhan, itu satu hal yang membuat Tuhan itu murka. Kita akan baca Maleakhi pasal 2 ayat 1 sampai 9. Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada di dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Ya, rakyat dimarahin, imam-imam juga dimarahi, Bapak yang kasih Tuhan, dan kemudian Tuhan sangat murka. Kita baca Maleakhi pasal yang ketiga ayat 6 sampai 10. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasannya aku, Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang, dan ketetapanku tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 13 sampai 18. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya,
nanti akan nampak perbedaannya orang fasik dan orang benar. Kalau orang itu fasik, bicaranya itu kurang ajar tentang Tuhan. Kemudian Tuhan tanya, mereka itu bertanya, ya, apa yang kami bicarakan tentang Tuhan? Kalau kamu tuh ngomong adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan, sia-sia persembahan, sia-sia urun niki, untungnya apa? Itu satu kekurangan ajaran di hadap Tuhan. Itu ciri orang fasik. Bapak Ibu sekasih Tuhan, apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung, bendino susah. Terus dia ngomong, berbahagia orang gegabah wong sembarangan kae luwih penak. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Tuhan pun mereka tuh luput. Tapi orang yang takut akan Tuhan, mereka tuh berbicara, Tuhan itu memperhatikan dan mendengar sebuah kitab ditulis di hadapannya bagi orang yang takut akan Dia. Bapak yang kasih Tuhan, memang kalau kita melihat ya orang yang fasik itu saya suwe saya penak. Itu seperti Mazmur pasal 73 nanti dibaca sendiri di rumah. Tetapi orang beribadah kepada Tuhan tuh wis urun niki. Saya sengsara. Berkati genteni angel ra karuan. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, kalau kita berucap seperti orang fasik, nanti kita akan dijotak Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Yehuda itu dijotak Tuhan 400 tahun. Setelah Maleaki, Tuhan tidak berbicara. Dijotak itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia dinengke. Dinengke itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia didiamkan. Menjadi seterunya Tuhan, dijotak Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, setelah teguran keras tentang persepuluhan ya dan tentang persembahan-persembahan, maka Tuhan itu murka terhadap para imam. Tuhan mendiamkan Yehuda. Yehuda dijotak Tuhan selama 400 tahun. Baru Tuhan mulai berbicara pada zamannya ya, mulai masuk PB, perjanjian baru. Pertama Tuhan berbicara kepada Zakaria yang akan menjadi ayahnya Yohanes Pembaptis. Ketika Zakaria ini sedang mendapatkan giliran karena diundi, mendapatkan giliran untuk masuk mempersembahkan korban sampai korban ukupan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi selama 400 tahun sejak Maleaki, Tuhan sudah dihina habis-habisan karena persepuluhan sampai Tuhan murka. Tuhan itu kemudian diam. Ya. Bentar. Kita baca Mazmur pasal 50 ayat yang ke-7 mulai. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Nah, ini pada zaman Israel dipimpin Raja Daud, persembahannya, pengorbanannya tertib. Terus, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Ya, kalau Tuhan itu ya menyuruh umat itu untuk berkorban. Apa Tuhan itu kekurangan? Apa Tuhan itu lapar? Kalau Tuhan itu lapar, tidak usah ngomong sama kita. Semua binatang
seisi dunia ini miliknya dia. Semua burung merpati, burung tekukur, Bapak yang kasih Tuhan, itu miliknya dia. Kalau Tuhan itu murka, karena umat itu tidak membayar nasar, ya. Nasar itu kudus bagi Tuhan, bahkan itu maha kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kita akan membaca Hakim-Hakim pasal 2. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, ia di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ya, Israel itu kalau tidak ada gembalanya, tidak ada setelah Yosua mati, ya, bangkit satu keturunan yang tidak mengenal perbuatan dahsyat Tuhan yang memimpin mereka dari Mesir sampai Kanaan. Semuanya bertindak maunya sendiri, beribadah kepada Baal. Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Tapi nanti hakim-hakim itu mati, ada masa jeda gitu. Mereka menyembah Baal lagi, menyembah berhala lagi. Akhirnya ditimpa malapetaka, teriak-teriak, Tuhan menolong, dibangkitkan hakim. Begitu lagi, Bapak yang kasih Tuhan, bahkan banyak hakim-hakim yang tidak dihormati, perintahnya tidak ditaati. Ya, mereka itu semuanya berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri-sendiri. Kita baca Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, Raja Salomo ya itu mengatakan bila tidak ada wahyu, ya rakyat itu menjadi liar. Namun demikian, ketika rakyat itu menjadi liar, menjadi edan, Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tetap berpegang kepada hukum. Jadi di tengah orang-orang yang liar, di tengah-tengah orang yang berbuat menurut kebenarannya sendiri, masih tetap ada orang yang benar, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, jadi selama 400 tahun, itu bukan waktu yang sedikit. Tuhan itu tidak berbicara sama sekali kepada Israel. Dinengke, ditokne, wes arep ngopo-ngopo, luweh, boyak, sedil, itu Jawa semua, ya. Masa bodoh, terserah, Bapak yang kasih Tuhan. Karena Tuhan merasa terhina dengan kelakuannya Israel. Jangankan kok Tuhan, sedangkan negara Indonesia saja, kalau orang itu tidak taat pajak, Bapak yang kasih Tuhan, didenda, bisa 2 kali, bisa 4 kali, dipenjara, dipidana. Ya kalau penghasilan kita cuma 2 juta, ya dibebaskan tampaknya. Kalau penghasilan kita cuma sehari 100, Bapak ngasih Tuhan, ya dibebaskan. Tapi semakin besar penghasilannya, semakin besar pajaknya, semakin negara tuh ngoyak. Kalau dia tuh lari sampai ke luar negeri dioyak, negara itu punya badan untuk, sekalipun ditaruh di Swiss, dioyak. Bapak yang kasih Tuhan, bisa, negara itu bisa, apalagi sekarang zaman global. Bapak yang ngasih Tuhan. Nah itu negara, apalagi Tuhan. Kalau kita melecehkan Tuhan di dalam persembahan, di dalam persepuluhan, dan di dalam yang lain-lainnya, kemudian menganggap
persembahan kepada Tuhan itu rewel, perkoso, aneh-aneh. Itu satu kekurangan ajaran, itu ciri kefasikan. Kalau kita tetap dalam kondisi itu, nanti Tuhan akan luweh sama kita, Tuhan akan boyak, sedil masa bodoh, dijotak, didiamkan sama Tuhan. Kemudian ya, ketika 400 tahun Yehuda itu tidak ada pewahyuan, maka rakyat itu menjadi liar, masing-masing nuruti kebenarannya sendiri-sendiri. Ya, iki sing bener, iki sing bener karena tidak ada patokan, tidak ada raja yang tidak ada hakim yang menghakimi, tidak ada raja yang mengeluarkan undang-undang. Bapak Ibu sungguh Tuhan. Lah pada masa 400 tahun saat Yehuda itu dijotak, didiamkan sama Tuhan, maka masing-masing itu berpikir, bertindak menurut kebenarannya sendiri-sendiri. Pada waktu itu muncul yang namanya sinagoga. Karena bagaimanapun umat pilihan, Bapak Ibu Tuhan, ketika mereka itu tidak ada wahyu, ya, mereka buka-buka kitab yang sudah ada. Karena di sini ya tetap ada tuntutan untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya ya mereka tuh membuat sinagoga. Sinagoga itu dimulai ketika mereka itu dibuang di Babel. Bait suci pertama tidak ada, mereka dibuang di Babel. Mereka tuh teringat ketika mereka itu beribadah, ketika mereka itu merayakan Paskah dan yang lain-lainnya, Pondok Daun. Akhirnya mereka membangun tempat ibadah kecil-kecilan sesuai dengan kebutuhan yang disebut sinagoga. Ya, dimulai itu saat pembuangan Babel 70 tahun. Orang Yahudi di pembuangan jauh dari bait Allah. Akhirnya bait suci kemudian terakhir zamannya Sedekia, bait suci itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kerinduan untuk beribadah dan menunggu kegenapan janji Tuhan, mereka membangun congregation atau jemaah di rumah ibadah yang disebut sinagoga. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi sesuai dengan Yesaya 14 ayat 12 dan 13, Lucifer itu punya rencana, nanti itu akan ngacak-acak, akan bertahta di sinagoga, akan menguasai sinagoga. Dimulai dari zaman adanya sinagoga dan nanti itu terwujud seperti yang ditulis dalam suratan Tesalonika. Nanti antikris itu kan menyatakan diri sebagai Allah dan duduk di bait Allah. Itu akibat mengabaikan Tuhan. Kemudian pada zaman 400 tahun Israel itu dijodak Tuhan, muncul yang namanya Farisi. Ya, Farisi itu adalah sebagai pengamat, penegak hukum Taurat yang sangat teliti, pemimpin spiritual. Bait kedua setelah Maleaki, zaman Maleaki itu bait kedua ada kan, ya toh. Kemudian Farisi itu disebut juga kaum Hasidim, orang yang merasa diri saleh, kemudian memisahkan diri dari orang banyak. Mereka itu pekerjaannya terus sinau Taurat, ditambahi, dikurangi, dimasukkan tradisi-tradisi. Dan kita membaca di dalam 4 Injil, Farisi itu hari-harinya menyoal Tuhan Yesus Kristus. Diamnya di bait Allah, belajar firman Tuhan, tapi selalu menyoal, golek masalah kepada Tuhan Yesus Kristus, mencari masalah supaya Tuhan Yesus itu bisa dijeblos ke penjara, bahkan dibunuh. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca Markus pasal yang ke-7. Kita baca ayat 1 mulai.
perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ya, melihat muridnya Tuhan makan dengan tangan tidak dibasuh. Ya terus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Ya, kita baca juga Lukas 11. Ayat 37 sampai 41. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya, maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Ya, kalau tadi murid-muridnya, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi di sini ketika Tuhan Yesus itu selesai mengajar, seorang Farisi diundang makan. Lah orang Farisi itu melihat karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Apa Tuhan itu punya kebiasaan seperti itu? Tuhan itu maha bersih. Tapi kan memang karena dulu muridnya ditegur, Tuhan itu malah mau lihat bagaimana orang Farisi tersebut. Maka Tuhan makan dengan tidak cuci tangan. Terus. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Nah, Tuhan itu mau menegur orang Farisi. Ya. Kalau yang di dalam itu bersih, jobone kiri ya resik. Lah tujuannya apa? Ya. Berikanlah isinya sebagai sedekah. Yang mengisi hatinya itu duit, karena mereka tuh hamba-hamba uang. Ya, kalau itu diberikan menjadi sedekah, maka tentu di antara mereka itu menjadi muridnya Tuhan yang hari-harinya mendengarkan firman Tuhan. Jadi yang mengisi hati manusia, yang membuat manusia itu kotor, ya, itu adalah uang, dosa dengan hierarkinya. Lah kalau isinya itu diberikan sebagai sedekah, maka nanti semuanya jadi bersih. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi ini kan sudah mulai orang Farisi sudah ketemu Tuhan. Tapi itu terbentuk dalam masa 400 tahun ketika Yehuda itu dijotak, dinengke sama Tuhan, didiamkan sama Tuhan. Tidak ada pewahyuan. Ya. Kemudian yang muncul selanjutnya pada zaman 400 tahun itu adalah orang Saduki. Itu asal katanya dari Sadok. Imam besar zamannya Raja Daud. Saduki itu adalah para aristokrat. Para aristokrat. Aristokrat itu artinya bangsawan Yahudi yang berkuasa di Yerusalem sampai tahun 70. Mereka munculnya pada zaman 400. Ya, entah tahun yang keberapa.
para Saduki itu bertanggung jawab atas ibadah di bait Allah, sehingga kaum imam ya sebagai kaum imam besar itu diduduki oleh kaum Saduki. Namun demikian tidak semua orang Saduki itu imam. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Saduki itu hanya memegang Taurat 5 kitabnya Musa. Jadi mereka itu tidak menunggu Mesias. Ya, mereka tidak percaya kebangkitan, ya, kebangkitan dari orang mati. Mereka menolak adanya roh, mereka menolak adanya malaikat. Ya, mereka itu skeptis, curiga, kurang percaya terhadap janji tentang Mesias. Itu Saduki, cuma memegang 5 kitabnya Musa, Kejadian, ya, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Ulangan. Sudah, seterusnya ditolak. Itu Saduki. Padahal mereka tuh jadi imam besar. Mereka tuh para bangsawan, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian yang selanjutnya yang muncul pada saat mereka itu didiamkan oleh Tuhan adalah kaum Selot. Ya, muridnya Tuhan ada yang namanya Simon Selotis. Ya, kaum Selot itu para pejuang Yahudi yang menentang penjajahan Romawi. Mereka itu mengangkat senjata. Itu kaum Selotis. Kemudian yang selanjutnya yang muncul pada zaman mereka itu didiamkan Tuhan selama 400 tahun itu adalah kaum Eseni atau Qumran. Ya, itu adalah sekte Yahudi yang hidup berkembang di tepi Laut Mati sejak tahun 65 sebelum Masehi dan sampai tahun 70 Masehi ketika bait suci kedua dihancurkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu menurut pengamatan orang, ya. Mereka menolak Helenisasi. Helenisasi itu artinya budayanya orang Yunani. Wabeh kudu ngomong bahasa Yunani, harus menyembah dewa Yunani. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Lah kaum Esen ini atau orang Qumran ini tidak mau. Ya. Mereka juga benci dengan Farisi dan Saduki. Jadi ini orang yang hatinya tuh berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dengan kelakuannya orang Farisi, kaum Esen itu tidak suka. Dengan kelakuannya orang Saduki, imam-imam kepala yang memenuhi bait suci tetapi kelakuannya tidak benar, kaum Esen itu tidak suka. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Mereka tuh hidup bertarak atau asketisme, banyak berdoa, berpuasa, bertarak, menyangkali diri, merobek tirai daging, karena mereka menganggap dunia ini sudah jahat dan sebentar lagi janji Mesias itu akan digenapi. Ketika saya mencari berita, ya, orang SN itu semuanya sudah masuk surga, ya, ada di kapal. Saya tanyakan, apakah mereka itu menjadi pengikutnya Tuhan? Tuhan Yesus menjadi muridnya Tuhan Yesus? Iya, kami Kristen. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus pergi dengan rombongan besar, ya, kaum SN itu ikut. Sehingga ketika Tuhan Yesus berbicara tentang Matius pasal 24, ketika Tuhan Yesus berkata, nanti kalau kamu melihat bahwa Yerusalem itu dikepung oleh musuh, kamu harus melarikan diri, jangan masuk ke kota. Yang ada di Yudea naik ke pegunungan. Lah semua muridnya Tuhan itu bersebar, menyebar. Tapi orang yang berpegang teguh kepada Taurat maju perang. Akhirnya banyak jutaan yang mati. Nah orang SNI itu tahun 70 itu mereka melarikan diri masuk ke dalam diaspora Israel, diaspora Yahudi. Ya. Karena mereka mentaati ucapan Tuhan di dalam Matius pasal 24. Mereka menjadi pengikutnya Tuhan. Memang bukan 12 murid, bukan juga 70 murid. Tetapi di antara orang 5.000, di antara orang yang 4.000 dan rombongan yang besar, mereka tuh mengikuti Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian
mereka itu menulis ya kitab-kitab yang disebut dengan ya gulungan laut mati. Itu ditulis oleh mereka. Ditemukan pada tahun 1946. 1900 sampai 1958. Jumlah gulungan laut mati itu jumlahnya 981 itu disembunyikan sama mereka ketika mereka tuh lari. Ketika Yerusalem itu dikepung musuh tahun 70 Masehi, Bapak mengasihi Tuhan. Itu kitab-kitab yang ditulis itu mereka sama mereka disembunyikan di gua, diamankan sedemikian rupa, dan tentunya Tuhan Yesus Kristus dengan para malaikatnya ya yang mendapatkan tugas untuk menjaga, dan baru ditemukan tahun 1946 sampai 1958, berarti kan hampir 2000 tahun dilindungi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu ada kitabnya Henoh, ada kitab macam-macam, ada kitab yang lain-lainnya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian pada saat 400 tahun itu juga muncul yang namanya Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Itu adalah dewan tertinggi agama Yahudi, jumlahnya 71. Ya, itu merupakan hierarki, imam besar, kemudian ada imam-imam kepala, ada imam-imam dan sebagainya. Itu Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Kita baca Matius pasal 10 ayat 16 sampai 22. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Ya, kamu tuh harus tulus seperti merpati tapi pinter, cerdik seperti ular, punya strategi. Ya, karena ada yang hendak menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka tuh akan menyesah, menganiaya kamu di dalam rumah ibadahnya. Jadi majelis agama atau Sanhedrin itu terdiri dari imam senior yang kemudian dilantik menjadi imam besar. Ada juga orang Farisi atau ahli Taurat, ada juga orang Yahudi. Kemudian sebagai Farisi itu sebagai ahli Taurat, kemudian orang Saduki itu wakil dari kaum bangsawan atau aristokrat. Nah, mereka itu menjadi hakim bagi Israel. Harusnya mereka cuma menghakimi dalam kasus agama, tapi mereka menjadi penghubung kepada pemerintahan Romawi. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam pertengahan dari masa yang 400 tahun itu, Bapak yang kasih Tuhan, ada yang namanya pemberontakan Makabe. Ya, ada yang namanya pemberontakan Makabe. Pada masa 400 tahun Tuhan diam, memang umat Tuhan itu dipandu oleh hukum Taurat. Artinya mereka tuh banyak membuka hukum Taurat, ditambah dikurang seperti orang Farisi. Mereka itu memperhatikan penggenapan kitab Nabi Daniel, Nabi Hosea, Maleaki. Kitab Maleaki itu dipelajari. Mereka tentunya namanya manusia umat pilihan. Kok tidak ada nabi, tidak ada pewahyuan, apa ya salah kita? Nah, mereka membuka kitab-kitab yang sudah ada, kitab Taurat, Daniel dan lain-lain. Bapak yang kasih Tuhan. Sampai akhirnya mereka tuh juga membuka kitab Nabi Maleaki. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, ada tadi saya katakan ada yang namanya sinagoga, tempat ibadah ya. Di desa-desa ya. Itu kan tidak setiap saat bisa ke Yerusalem, ke Bait Allah yang kedua. Bapak yang kasih Tuhan. Lah mereka beribadah di desa-desa. Ada suatu peristiwa ya.
terjadi suatu peristiwa, sebentar. Ada seorang pendeta atau imam Yahudi dari desa Modein, ya, namanya Matatias atau Matiyahu, ya, dari keluarga Hasmonean. Bapak kasih Tuhan, dari keluarga Hasmonean. Nah, pada waktu itu tadi sudah saya katakan karena Helenisasi, Bapak kasih Tuhan, ya, pada masa 400 tahun itu tadi sudah saya katakan mereka tuh dipandu oleh 5 kitab, juga kitab Nabi Daniel, Esra, Nehemia, ya. Esra itu kan terkenal sebagai guru hukum Taurat. Kalau Nehemia itu ya dia bupati atau gubernur. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada waktu itu saudara tahu atau kenal yang namanya Alexander the Great. Ya, ketika Daniel bergumul, maka diberitahu nanti sesudah Babel itu akan muncul kerajaan yang lain lagi, 4 binatang besar itu loh, ya, yang pernah saya sampaikan. Babel, kemudian Medi Parsi, kemudian Yunani, kemudian Romawi. Nah, pada zamannya Medi Parsi, kemudian kalau sudah membaca dalam kitab Nabi Daniel, itu kambing jantan dan domba. Ya, kerajaan dari 2 kerajaan yang besar. Karena Alexander the Great itu, mari kita baca saja supaya saudara paham. Dibaca judulnya saja, ya. Daniel pasal 7. Judulnya. Keempat binatang dan anak manusia. Ya, keempat binatang dan anak manusia. Itu nubuat tentang munculnya kerajaan-kerajaan setelah Babel, yaitu Babel, Medi Parsi, Yunani, Romawi. Kemudian munculnya 10 kerajaan Eropa yang ditunjukkan pada waktu itu 10 jari kaki dari mimpinya Nebukadnezar. Ya. Kemudian kita baca Daniel pasal yang ke-8. Domba jantan dan kambing jantan. Ya, domba jantan dan kambing jantan itu berbicara tentang dari Yunani itu nanti akan muncul satu kekuatan yang sangat besar. Tolong dibaca supaya saudara bisa paham, ya. Ayat 3. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Terus. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai 1 tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya. Dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Nah ini ya, Medi Parsi itu dikalahkan sama Yunani. Ya terus ayat 8.
Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Nah, kambing jantan itu Yunani, domba jantan yang 2 tanduknya tadi Mediparsi, malang melintang pada waktu itu Mediparsi, ya. Kemudian datang saatnya tumbuh, ya, muncul kerajaan Yunani dengan tentunya ceritanya panjang, tapi dengan satu tokoh yang sangat dahsyat yaitu Alexander the Great. Dia sangat dahsyat, hampir seluruh bumi ini dikuasai. Tapi pada puncak kekuasaannya dia mati. Kemudian kerajaannya itu menjadi rayahan, menjadi rampasan dari 4 jenderal. Kemudian mereka itu berperang untuk merebut kuasa. Akhirnya terbagilah menjadi 4, ya, 4 kerajaan yang muncul, yaitu Makedonia, ya, kemudian Asia Kecil, kemudian Suriah dan Mesir. Lah yang besar itu Suriah dan Mesir. Nah, Yudea itu termasuk ke dalam kekuasaannya Suriah. Itu yang menguasai dinasti Seleukus atau Seleukid. Sedangkan Mesir itu yang menguasai dinasti Ptolemy, yang nanti memunculkan Cleopatra. Nah, Bapak ngasih Tuhan, dari dinasti Seleukid itu akhirnya muncul satu raja yang namanya Antiochus IV Epiphanes. Ya, dia mengeterapkan Helenisasi sampai di tempatnya imam yang namanya Matatias di daerah Moedim tadi. Dia juga mau mendirikan, di Yerusalem sudah didirikan patung Zeus. Kemudian persembahan itu, Bapak yang ngasih Tuhan, yang dipersembahkan itu bukan kambing domba tetapi babi. Nah, itu kan di pusat Yerusalem, di desa-desa juga mau seperti itu. Sampai dia datang ke desa yang namanya Moedim, di situ ada keluarga dari Hasmonean, Bapak yang ngasih Tuhan, ya. Itu juga gereja kecil atau sinagoga kecil itu diperintahkan untuk membuat berhala, ya, Zeus, dan mempersembahkan babi. Nah, keluarga Hasmonean ini ngamuk, dia melawan. Tapi tentu dari setiap peristiwa itu ada orang yang murtad, orang Yahudi sendiri yang taat karena takut, ya. Dia mau mempersembahkan babi, tapi orang ini, ya, bertengkar sampai gelut, ya, kemudian dibunuh sama keluarga Hasmonean, imam yang di Moedin tadi. Kemudian dia melarikan diri, kemudian dia membentuk kekuatan untuk melawan kerajaan, ya, atau wangsa atau dinasti Seleukid atau Seleukus tadi. Terjadi peperangan. Bapak yang kasih Tuhan, sampai akhirnya dia bisa mengalahkan. Kemudian bait Allah yang sudah remuk, hancur, bukan hancur berantakan seperti zamannya Zedekia Babel, tidak, tetapi karena didirikan patung Zeus dan persembahan babi, berarti kan banyak barang-barang bait Allah yang digudangkan. Nah, akhirnya karena keluarga Hasmonean ini menang, Bapak yang kasih Tuhan, ya, dibersihkan, dicari yang namanya pelita emas, diadakan pentahbisan bait Allah, penyucian bait Allah, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian dicari minyak zaitun, nggak ada, dipesankan, ya, untuk dibikin baru bisa jadi nanti 8 hari kemudian, padahal sudah waktunya. Akhirnya cuma ada minyak zaitun yang istilahnya delesep, ya, dipasang kepada pelita, menorah atau pelita yang jumlahnya bukan 7 tapi 9, Bapak ngasih Tuhan, di tengah 1, sini 4, sini 4. Nah, kemudian diisikan, Bapak ngasih Tuhan, ternyata minyak zaitun yang cuma cukup sehari itu bisa cukup untuk 8 hari sampai yang dipesan itu jadi, Bapak ngasih Tuhan. Dan itu dirayakan terus menerus di Israel.
Tuhan Yesus datang pada waktu pentahbisan bait Allah. Mari kita baca. Yohanes pasal 10 ayat 22. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Nah, jadi pada perayaan pentahbisan bait Allah, kalau dalam bahasanya orang Yahudi disebut Hari Raya Hanukah, Bapak yang kasih Tuhan, yaitu Hari Raya Hanukah itu sebagai suatu festival atau perayaan untuk memperingati penaklukan Yerusalem, pembersihan kuil kedua, ya, dan rededikasi, disucikan kembali. Festival Hanukah merayakan peresmian kembali kuil setelah kemenangan Yudas Makabe atas Seleukus, ya. Pemberontakan Makabe itu melawan Seleukus itu terjadi tahun 167 sebelum Masehi sampai tahun 160, ya. Kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan, dikalahkan. Pertempurannya itu disebut pertempuran Makabe. Lah sedangkan wangsanya atau dinastinya atau marga yang melakukan pertempuran itu adalah, ya, marga atau dinasti Hasmonean. Bapak yang kasih Tuhan, ya, di Alkitab tidak ada karena itu memang terjadinya pada tahun di tengah-tengah atau di dalam kurun waktu 400 tahun tadi. Kemudian setelah mengalahkan Seleukus, ya, mengalahkan raja-raja, termasuk diantaranya Antiochus IV Epiphanes yang memerintahkan persembahan babi tadi dan membangun patung Zeus. Melalui peperangan Makabe dikalahkan, akhirnya kerajaan atau dinasti Hasmonean itu menang. Terwujudlah kerajaan Yahudi pada waktu itu, yaitu tahun 140 sebelum Masehi sampai tahun 37 sebelum Masehi, berarti 100 tahun lebih. Kemudian Bapak Ibu ngasih Tuhan, dinasti Herodes Agung, ya, itu mengakhiri dinasti Hasmonean pada tahun 37 sebelum Masehi. Herodes Agung tentunya melalui satu pertikaian peperangan. Herodes Agung itu lama sudah menjadi raja bonekanya Romawi, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, akhirnya dinasti Hasmonean tadi dikalahkan, ya, hancur, istilahnya sudah usai tahun 37 sebelum Masehi. Berganti dinasti Herodes. Itu sampai tahun 177 Masehi masih bisa dilacak keluarganya, tapi setelah itu, ya, para sejarawan sudah tidak bisa melacak. Nah, Herodes Agung itu bukan orang Yahudi, tetapi dia itu orang Edom. Bapak yang kasih Tuhan, orang Edom, ya. Sehingga dia sangat ketakutan setiap kali ada berita ada raja yang akan muncul. Sampai ceritanya sampai kepada Injil Matius, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi selama 200 tahun tuh sunyi, sepi, nyenyet, betul-betul enggak ada. Baru setelah itu mereka itu mulai bergerak, ya, dan lain sebagainya. Dari zaman Makabe, ya, sampai Hasmonean tadi terjadi pemberontakan Bapak ngasih Tuhan, sampai akhirnya
mereka tuh bisa mendirikan kerajaan, ya. Tadi sudah saya katakan seperti itu. Kita tahu, ya, orang dineng iki ora penak. Dineng ke tonggone kan saudara ndak penak. Ngapane dineng ke Tuhan, dicotak Tuhan, bukan sehari 2 hari, 400 tahun. Sehingga mereka tuh mendirikan kebenarannya sendiri-sendiri, yang beribadah di sinagoga, ya, yang beribadah ada orang yang menjadi Farisi, ada yang menjadi Saduki, ada yang berjuang dengan pedang kaum Selotis, tapi ada orang yang nyingkir karena tidak cocok dengan semuanya. Sampai akhirnya mereka menjadi muridnya Tuhan Yesus, murid umum, menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian muncul Mahkamah Agama Sanhedrin. Yang mana justru Sanhedrin atau Mahkamah Agama itu melaporkan semua pengikutnya Tuhan dibawa ke bait Allah untuk dianiaya. Markus pasal 14 ayat 53 dan seterusnya. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kami sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau tadi saya sebutkan ada sinagoga, ada Farisi, ada Saduki, kemudian ada Sanhedrin, ada Selotis, ada Eseni dan sebagainya. Bapak yang kasih Tuhan, orang itu kalau dineng ke Tuhan, tetap dia beribadah, manggon yang bait suci, tapi hatinya tuh selalu penuh pemberontakan, selalu penuh perlawanan. Hatinya tuh penuh dengan perlawanan, penuh dengan pemberontakan. Duduk di bait Allah, bahkan menjadi imam besar. Tapi mereka merencanakan, dia harus dihukum mati. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita baca Matius pasal 26. Ayat 59 mulai.
Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ini sama dengan yang tadi. Mereka memang mencari kesaksian palsu. Tuhan tidak mengatakan aku akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Rombak bait Allah. Mereka tuh yang suruh merombak. Nanti aku akan membangunnya. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca Matius 27 ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ya, yang mengetahui itu siapa? Kalau kita membaca di atasnya itu Bupati Pontius Pilatus. Ya, itu bawahannya Romawi. Yang ditugas untuk di Yudea. Kalau Herodes itu ya dia supaya dia itu diakui sebagai orang Yahudi, ya dia menikahi salah satu anaknya keluarga Hasmonean. Maka ketika orang Majus itu datang mencari raja orang Yahudi, Herodes marah sampai akhirnya terjadi pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Pontius Pilatus itu tahu kalau semua orang Yahudi pada waktu itu ada mahkamah agama yang isinya orang Farisi dan Saduki, itu dengki, benci kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau sekarang ya tidak mungkinlah saudara mau ngomong, aku benci Tuhan Yesus Kristus. Saudara sembahyang menyembah Tuhan Yesus Kristus, tapi maknanya sekarang ini saudara itu kita ini kalau nanti dijotak oleh Tuhan, maka kita ini akan membenci pembangunan tubuh Kristus. Sekarang bukan lagi waktunya Tuhan Yesus ada di bumi, dia di surga sebagai imam besar Melkisedek yang menerima perpuluhan persepuluhan. Ya. Tapi kalau kita tidak membayar, Israel saja yang 10 kan sudah tersebar. Lah yang ada pada zaman itu orang Yehuda dan orang Benyamin kerajaan selatan. Di mana Tuhan Yesus itu dikatakan bahwa juru selamat itu datang dari bangsa Yahudi. Itu bangsanya sendiri, sukunya sendiri. Namun kalau demikian kurang ajar Bapak Ibu Tuhan, ya. Sama Tuhan didiamkan, dijotak, dinengke. Masa bodoh, wes sak karep-karepmu. Akhirnya muncullah sinagoga, muncul Farisi, muncul Saduki, muncul macam-macam, tapi tetap ada orang benar seperti kaum SNI tadi. Muncul mahkamah agama, muncul Sanhedrin. Kita baca 1 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Ayat 16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ya, jadi orang Yahudi yang didiamkan selama 400 tahun tadi pada akhirnya bertumbuh, bergabung menjadi satu komunitas yang menganiaya Tuhan Yesus dan menganiaya para murid. Puncaknya menyalibkan, membunuh Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Tapi saya berpikir, ya, memang komunitas ini harus terbentuk. Kalau komunitas ini tidak terbentuk, siapa yang nyalib Tuhan? Kalau Tuhan Yesus datang ke bumi tidak disalib kan sia-sia. Tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penebusan. Tapi kalau harus terbentuk sebagai komunitas seperti itu kan artinya suratan Timotius itu digenapi dalam rumah yang besar. Ada bejana kemuliaan dari emas dan perak.
tapi ada juga bejana hina dari kayu dan tanah liat. Yang pertama untuk perkara-perkara yang mulia, tetapi yang terakhir bejana yang hina itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang hina. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, kalau kita tidak bertobat dengan perkara ini, ya, tidak bertobat dengan apa yang ditetapkan oleh Imam Besar Melkisedek, kita tetap bisa melayani Tuhan, kita tetap bisa beribadah, tapi di hadapan Tuhan kita ini Farisi, ya, kita ini Farisi, para hamba-hamba uang, kita ini Saduki, memang punya level dalam masyarakat itu sebagai aristokrat, imam besar, imam-imam. Kita ini nanti terbentuk menjadi mahkamah agama yang menghakimi untuk Tuhan Yesus Kristus atau tubuh Kristus itu dibunuh. Mereka tinggalnya di bait Allah, sebab itu Tuhan katakan, ya, mereka itu seperti serigala-serigala. Dalam Injil Matius pasal 10 tadi, kamu itu seperti domba yang dilepas di tengah serigala. Hati-hati, sing cerdik tapi sing tulus, karena ada banyak orang mau melaporkan kamu ke majelis agama supaya kamu dianiaya karena namaku, karena tubuh Kristus. Kalau demikian halnya, hendaknya bapak-bapak dan ibu-ibu itu belajar tertib di dalam persepuluhan. Tuhan itu tidak menuntut persepuluhanmu harus sekian puluh juta, kalau penghasilannya cuma 3 juta, Bapak yang kasih Tuhan, dengan perpuluhan 300, Tuhan tuh sudah memberkati saudara. Kalau penghasilan kita cuma 10 juta, dengan 1 juta itu saudara tuh sudah diberkati. Sedangkan janda yang cuma mempersembahkan 2 peser 1 duit, sama Tuhan dikatakan persembahannya dia itu lebih banyak. Karena ya cuma itu adanya. Seluruh nafkahnya diberikan. Jadi Tuhan itu bukan orang matre, bukan orang yang moto duiten. Wah, bunda neka ngomong perpuluhan. Bapak yang kasih Tuhan. Bukan. Untuk belajar perpajakan surga ini, Bapak yang kasih Tuhan. Untuk belajar perpajakan surga ini kita menunggu. Dari pewahyuan 13 November tahun 87 sampai sekarang tahun 2023 baru dibukakan oleh Tuhan secara jelas dan gamblang karena waktunya sudah dekat. Hambanya harus sekolah untuk memahami perpajakan surga. Saya juga harus dibawa sekolah untuk memahami perpajakan surga. Jangan biarkan diri saudara, jangan biarkan diri kita menjadi musuhnya Tuhan, dijodak sama Tuhan, dinangke sama Tuhan. Cirinya, ya Pak Meson, kalau sudah tuh dijodak, kalau kita tuh dijodak oleh Tuhan, kita kira mudeng apa-apa. Khotbah kayak apa toh? Bundane ngelantur ngalor ngidul ngetan ngulon. Ya. Kayak siapa itu yang lagu orang Jogja itu, ngalor ngidul ngetan ngulon, pemimpin yang leda-lede, plin-plan, sekali ngomong begini, sekali ngomong begini. Kalau Tuhan memerintahkan perjalanan Israel itu, ayo melaku, kemahnya dibongkar, baru saja berjalan 2-3 hari, ya berhenti. Baru mau leyeh-leyeh, ngeluk boyok, orang Jawa katakan, sudah ada perintah, ayo jalan. Kan orang Israel mesti muring-muring, ngamuk-ngamuk. Iki tiang api, tiang awan opo. Gak kasih orang istirahat. Baru saja, tadi sore kita datang, pagi sudah berangkat. Baru saja pagi kita sampai, belum sempat tancapkan tenda, sudah berangkat lagi.
Loh, nanti kegerakan itu juga seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita ini di MP3 dengan sangat berat. Di MP3 masa pelatihan, pembacaan dan persiapan dengan sangat berat, dengan agenda-agenda yang sangat berat. Kalau saudara ini tidak membayar pajak, tidak membayar persepuluhan, saudara itu dibiarkan sama Tuhan. Wes kowe meh ngopo-ngopo sak karepmu, meh dadi parisi, ora masalah. Meh dadi saduki, ora masalah. Meh dadi imam besar di Sanhedrin, ora masalah. Meh dadi selotis, ora masalah. Meh dadi makabe, meh dadi hasmonean, atau dadi eseni, Bapak yang kasih Tuhan. Atau mau beribadah tetap di dalam sistem sinagoga, ora masalah. Nanti Tuhan yang menilai. Tuhan yang menilai, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan yang menilai. Kalau kita tidak secepatnya mengalami penyucian dalam waktu yang tinggal 1 tahun ini, ya, suratan Timotius mengatakan, kalau kita tidak mengalami penyucian dan tidak ada rasa takut akan Tuhan, maka kita menjadi bejana yang hina, dipakai untuk perkara-perkara yang hina. Kan kelompoknya yang tadi terbentuk, kecuali SNI ya dan Selotis, Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka tuh kan bermufakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi saya bertanya, ini pun dalam rencana Tuhan. Nek mereka tuh nggak ada, Tuhan Yesus nggak dibunuh, nggak mati. Tapi mereka tuh masuk neraka. Kalau tidak ada orang seperti Yudas Iskariot, ya salib itu tidak jadi. Tapi sebagai alat yang hina, karena dia memang pencuri. Kan dikatakan Yudas itu memegang kas atau bendahara, tetapi dia sering mencuri. Ya, sering mencuri. Terus orang bayar perpuluhan, mencuri lagi. Ya, Yudas itu masuk neraka. Para imam-imam, orang Parsi Saduki itu masuk neraka. Sehingga dikatakan, perempuan sundal dan pemungut cukai nanti akan mendahului kamu. Masuk kerajaan Allah. Jadi dia tuh carry. Baru diambil pada masa panen raya. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Memang dipakai. Tapi dipakai untuk membenci tubuh Kristus. Dipakai untuk membunuh tubuh Kristus. Kita baca Roma pasal 10. Ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, orang Israel, orang Yahudi itu, mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi karena mereka itu menolak kebenaran. Siapa kebenaran? Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka menolak Tuhan Yesus Kristus. Mereka gekeng. Gekeng itu artinya bersitegang leher untuk bertahan di dalam Taurat. Ya, sampai Tuhan katakan, ya, Taurat itu tidak akan dihapus, tapi semuanya akan digenapi. Untuk ngelehke sakjana kowe iki ya ora taat Taurat. Wong kowe iki nek ndelok wong wedok ya dadi pengen. Kan begitu Tuhan Yesus katakan. Matius pasal 5. Kalau Tuhan ngomong begitu tuh Tuhan Yesus tahu. Ya, tahu persis. Kalau kamu melihat orang perempuan kemudian kamu berzinah di dalam hatimu, itu sudah sama dengan berzinah. Kalau kamu membenci, ya kamu itu sama dengan membunuh. Kamu ngomong goblok, karena orang Parisi ya itu kan pinter, orang Saduki itu kan bangsawan, maka dia tuh menjaga jarak dengan rakyat. Bahkan ada orang yang disembuhkan Tuhan Yesus, dia diusir dari bait Allah. Cih, kamu orang kayak begitu masuk bait Allah, pergi. Terus mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Karena orang itu kan ngelehke.
orang Parisi. Ya, ngelehke itu artinya ngelehke. Bapak kasih Tuhan. Ya. Jadi mereka itu giat untuk Tuhan, tetapi mereka itu tidak berdiri, tidak mengenal kebenaran. Oleh sebab itu mereka mendirikan kebenarannya sendiri-sendiri. Sehingga mereka itu tidak takluk kepada kebenaran Allah, artinya menjadi pemberontak. Kalau kita tidak secepatnya bertobat, saudara tinggal di sini, saudara menjadi full timer, saudara menjadi para dosen, saudara menjadi para wakil gembala, ya. Tapi saudara adalah para pemberontak di bait Allah, majelis agama yang mengupayakan bagaimana tubuh Kristus ini mati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, mengurapi kita semuanya. Kita akan pujikan satu pujian, aku relakan.